Begitu besarkah kuasa Verdi Sambo? Tidak adakah usaha bagi para terdakwa untuk menolak perintah Verdi Sambo? Kita akan perbincangkan hal ini dengan penasihat hukum Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, dan psikolog forensik Reza Indragiri yang sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat sore Pak Henry, Mas Reza. Selamat sore. Baik Pak Henry, yang ingin Anda katakan adalah klien Anda ini hanyalah korban dari skenario Sambo. Betul demikian? Betul. Apa alasannya? Pertama, perintah Verdi Sambo adalah berdasarkan yang disampaikan kepada Hendra Kurniawan adalah berupa satu kebohongan yang baru diketahui kemudian hari. Ya, jadi dia melaksanakan perintah seakan-akan peristiwanya tidak seperti peristiwa yang sesungguhnya yang sekarang terungkap. Oke. Gitu. Ya. Diketahui kemudian hari itu kapan, Pak Henry? Setelah semua perintahnya itu dilaksanakan. Tapi tidak ada yang dilakukan oleh klien Anda ketika mengetahui bahwa Verdi Sambo berbohong terkait dengan kasus ini? Pertama kan tadi sudah jelaskan bahwa Hendra tanggal 8 datang ya, menanyakan kepada Verdi Sambo. Ya. Ada peristiwa apa bang? Kemudian dijawab ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian yang kedua, permintaannya agar tempat pemeriksaan di Paminal. Ya. Ya. Kemudian supaya nggak heboh. Kemudian cek CCTV. Nah, kalaupun perintah ini dilaksanakan, itu bukan perbuatan pidana. Dan dia melaksanakan perintah itu karena berdasarkan ceritanya Verdi Sambo. Ya. Kemudian setelah tahu dari Arif ya, bahwa ada perbedaan keterangan ya. Dia katakan, bang ini kok ternyata berbeda. Ya. Gimana perbedaannya? Ternyata waktu Verdi Sambo datang itu si ini masih hidup. Si Yosua masih hidup. Oke. Nah, oke, kalau gitu coba kita tanyakan pada Verdi Sambo. Begitu ditanyakan, keliru itu katanya. Masa kalian nggak percaya saya? Nah, mereka masih berasumsi bahwa keliru dan nggak seolah-olah apa keterangan Verdi Sambo itu benar gitu ya. Nah, kemudian disertai dengan nada tinggi dan marah, maka untuk menenangkan suasana pada waktu itu si Hendra Kurniawan hanya mengatakan, ya udah Rif, kita ya, bukan kamu ya, kita percaya aja lah. Nah, apakah itu perbuatan pidana di situ? Oke, itu pertanyaan saya. Kenapa sampai akhirnya keluar pernyataan dari Hendra ke Arif? Sudah Rif, kita percaya saja. Padahal mereka sudah merasakan ada kejanggalan. Ketika itu setelah melihat CCTV, Yosua masih hidup, dikonfirmasi kepada Sambo. Sambo menggertak tapi memilih untuk ya sudah, kita percaya saja. Mereka tidak bisa menolak perintah, tidak bisa berargumen dengan Verdi Sambo pada saat itu, Pak Henry? Oke, begini. Di Polri atau TNI Polri itu mereka sudah terbentuk sejak dari akademi ya. Okay. Tentang karakter ya, sampai dipengaruhi oleh satu keadaan kebiasaan mereka tentang senioritas, kepangkatan gitu ya. Dalam teori memang bahwa mereka tidak boleh melaksanakan perintah yang bertentangan dengan norma, bertentangan dengan peraturan. Ya, di situ mereka tidak melihat ada bertentangan dengan norma atau peraturan ya. Teori demikian, tapi dalam praktek karena mereka sudah terbentuk karakternya seperti itu, sehingga keberanian untuk menanyakan itu baru nanya gitu ya udah ngamuk gitu loh. Itu yang membuat mereka tidak bisa menolak perintah. Itu yang harus kita pahami. Ya harus kita pahami kondisi psikologis seorang anggota yang menghadapi seniornya atau pimpinannya, apalagi dia taruh Paminal dan Verdi Sambo adalah Kadif Propam gitu. Dari kepangkatan, dari senioritas, Verdi Sambo di atasnya gitu. Oke, Mas Reza, sebegitu besar relasi kuasa, pengaruh Sambo kepada terdakwa-terdakwa lain yang pada saat itu ikut tahu apa kejanggalan dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Sebegitu besarkah, Mas Reza? Kita bisa tinjau dari dua dimensi. Pertama dari dimensi makro dan kemudian bisa kita juga tinjau dari dimensi mikro. Kalau kita tinjau dari dimensi makro, maka salah satu hal yang paling membanggakan, salah satu hal yang ingin mati-matian dipertahankan oleh korps kepolisian adalah jiwa korsa.
Namun sayang beribu sayang, jiwa korsa tempo-tempo akan termanifestasikan dengan cara yang salah, sehingga muncullah istilah kode senyap atau code of silence. Kode senyap ini ditandai oleh dorongan, tekanan, keharusan, adanya perasaan yang tidak mampu untuk mengelak dari ketentuan tanda petik ya, peraturan bahwa setiap anggota harus menutup-nutupi kesalahan atau menutup-nutupi aib sesama kolega. Ketika kemudian jiwa korsa menyimpang semacam ini atau code of silence semacam ini mewabah di kalangan personil, maka hampir bisa kita simpulkan atau hampir bisa kita pastikan bahwa kecenderungan untuk menutup-nutupi tindak pidana pun akan ada. Itu secara makro. Secara mikro adalah ini yang harus diyakinkan ke majelis hakim, karena saya berpikir majelis hakim akan berpikir lewat 3 level. Yang pertama adalah hakim ingin memastikan terlebih dahulu apakah tekanan ataukah ancaman yang diterima oleh terdakwa itu sungguh-sungguh nyata ada atau tidak. Jangan-jangan tekanan atau ancaman itu hanya imajinasi, hanya tafsiran subjektif dari si terdakwa. Tapi andaikan hakim teryakinkan bahwa ternyata tekanan atau ancaman itu sungguh-sungguh ada, maka masuk ke level kedua. Terdakwa harus bisa memastikan ada atau tidak kesempatan, kemampuan, instrumen, atau hal-hal sejenis lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh si terdakwa ini untuk menghindar dari tekanan tersebut. Yang kedua, kalau ternyata hakim juga teryakinkan bahwa terdakwa tidak punya kemampuan, tidak punya kesempatan, tidak punya instrumen atau sejenisnya untuk menghindar dari tekanan tersebut, maka masuk ke level ketiga, yaitu kira-kira kalkulasi resiko. Apa konsekuensi yang akan dialami oleh si terdakwa andaikan dia mengelak atau membangkang dari tekanan, dari perintah, dari ancaman tersebut. Kalau ternyata resiko atau konsekuensi yang akan dialami adalah lebih buruk ketimbang dia mematuhi perintah tersebut, maka hakim lagi-lagi akan bisa teryakinkan. Nah, kalau 3 hal ini bulat sempurna, bisa disampaikan oleh terdakwa dan hakim teryakinkan oleh itu semua, maka ini akan menjadi salah satu dari 6 kondisi psikologis yang bisa membuat terdakwa tidak dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Oke, Mas Reza, apakah ancaman itu untuk bisa meyakinkan hakim harus berupa bukti verbal bahwa memang betul ada ancaman yang langsung disampaikan oleh Verdi Sambo, ataukah kultur seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Hendrioso dan juga jiwa korsa yang dijelaskan oleh Mas Reza bisa meyakinkan hakim bahwa mereka tidak kuasa menolak perintah Sambo? Dimensi makro dan mikro ini menurut saya tidak bisa kita pisah. Bahwa dalam pembahasannya kemudian kita berpikir kategoris, kita mulai dari yang mana terlebih dahulu, dari mikro terlebih dahulu ataukah dari makro terlebih dahulu, itu sah-sah saja. Tapi menurut saya agar majelis hakim, agar publik mendapatkan gambaran yang utuh menyeluruh tentang apa yang terjadi pada saat itu, spesifik terkait antara terdakwa Hendra dengan terdakwa Verdi Sambo, maka 2 dimensi ini betul-betul harus bisa secara gamblang disampaikan ke majelis hakim. Harus terpenuhi makro dan mikro. Apakah ada ancaman yang dikeluarkan oleh Verdi Sambo kepada klien Anda, Pak Henry? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Hendra bahwa dari segi makro ya, itu memastikan adanya tekanan atau ancaman. Jadi bukan hanya ancaman, tapi tekanan ya. Tekanan situ tekanan psikologis ya, tekanan psikis buat dia ya. Dan kesempatan untuk menghindar itu juga tidak ada ya, karena tadi ada disebutkan memastikan 3 hal, ada kesempatan untuk menghindar, kemudian konsekuensi atau kalkulasi risiko ya. Nah, bagaimana dia akan menghindar atau kesempatan untuk menghindar, sementara Verdi Sambo sebelumnya sudah pernah menghadap Kapolri ketika kemudian terjadi dialog antara Kapolri, "Bo, kamu nembak ya bro?" Tidak jenderal, kata, "Siap tidak jenderal. Kalau saya nembak udah hancur kepalanya karena saya menggunakan kaliber 45. Kalau Kapolri aja sudah diyakinkan seperti itu ya, secara psikologis ya, dengan uraian seperti yang sudah saya katakan tadi, suatu hal yang mustahil buat ada kesempatan buat si Brigjen Hendra untuk menghindar. Kemudian ada hal yang saya ingin dulu saya luruskan. Tadi istilah Pak Reza, ada kecenderungan akan terjadi menutupi kesalahan ya. Nah, dalam hal ini bukan menutupi kesalahan, tapi kepatuhan
tidak harus dipatuhi gitu. Jadi jangan Meskipun diketahui bahwa itu salah, meskipun mereka klien Anda tahu bahwa itu adalah kebohongan yang dibuat oleh Sambo. dia tidak tahu bahwa itu adalah kebohongan pada waktu itu. Tidak tahu. Oke, hanya kepatuhan. Artinya faktor jiwa korsanya lebih besar dibandingkan ancaman secara eksplisit yang dilakukan oleh Sambo kepada klien Anda. Tidak ada ancaman itu, hanya secara Sebentar. kepatuhan. Di situ tidak ada kaitannya dengan jiwa korsa di sana ya. Oke. Di situ hanya kepatuhan atas perintah pimpinan ya, disertai dengan suatu tekanan psikologis dan tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar. Oke, kepatuhan, Mas Reza, tanggapan Anda soal ini? Ada survei menarik yang dilakukan terhadap personil polisi tentang gambaran pengaruh senior, pengaruh pimpinan, pengaruh atasan terhadap bawahan. Survei itu hanya berkutat pada 3 atau 4 pertanyaan saja. Pertama adalah, kapan gerangan Anda pertama kali melakukan misconduct? Kapan pertama kali personil polisi melakukan penyimpangan? Jawaban responden yang notabene adalah personil polisi adalah sejak penugasan pertama kali, sejak penempatan pertama kali. Pertanyaan kedua, apa gerangan atau siapa gerangan yang mempengaruhi Anda sehingga bisa melakukan penyimpangan sejak penempatan atau penugasan pertama? Jawaban responden adalah atasan, pimpinan, komandan langsung. Pertanyaan yang ketiga, apakah mungkin bagi Anda untuk kemudian menghentikan penyimpangan itu? Jawaban responden, ya, mampu. Pertanyaan keempat, kira-kira apa gerangan atau siapa gerangan yang akan bisa mempengaruhi Anda untuk menghentikan misconduct atau penyimpangan tersebut? Ternyata jawabannya sama dengan jawaban untuk pertanyaan nomor 2, yaitu atasan, komandan, pimpinan langsung. Survei ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya pengaruh atasan, pengaruh senior terhadap munculnya perilaku toksik personil. Tapi pada saat yang sama, sesungguhnya tersedia kesempatan bagi organisasi kepolisian untuk melakukan pembenahan tabiat atau perilaku menyimpang masing-masing personil, andaikan pimpinan, senior, atasan bisa menampilkan keteladanan. Lagi ini menunjukkan pedang bermata 2 yang bisa dilakukan oleh pimpinan atau atasan atau komandan terhadap junior mereka. Oke, tapi secara psikologis yang Anda baca, yang dialami oleh para terdakwa klien dari Pak Hendrioso pada saat bertemu dengan Verdi Sambo, apa yang dialami, apa yang mereka alami pada saat itu sehingga mengikutilah skenario Verdi Sambo? Saya tidak mempelajari dakwaan itu secara spesifik, tetapi yang saya bayangkan adalah sebagaimana tadi saya utarakan, ada faktor makro yaitu jiwa korsa menyimpang yang termanifestasikan ke dalam code of silence atau kode senyap yang berkombinasi dengan dimensi mikro, yaitu relasi psikologis yang berlangsung antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya. Baik, kalau tadi Pak Henry juga menyebutkan itu kepatuhan, bukan jiwa korsa, kepatuhan kepada atasan mereka langsung yaitu Verdi Sambo yang saat itu adalah Irjen, sementara Hendra Kurniawan Brigjen. Apakah ini bisa dikatakan sebagai bentuk pidana atau tidak dengan kepatuhan itu? Pertanyaan untuk saya, Mbak. Ya, silakan. Kepatuhan pada dasarnya tidak jadi persoalan. Sama halnya apakah jiwa korsa itu pidana? Sama sekali tidak. Jiwa korsa justru merupakan sumber energi bagi personil polisi untuk memiliki identitas yang sama, untuk membangun soliditas, untuk membangun kekompakan. Tapi kalau kemudian jiwa korsa sudah menyimpang, artinya terjadilah penyimpangan secara berkelompok, muncullah kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh ironisnya sesama personil polisi, ini yang baru merisaukan. Demikian pula dengan kepatuhan. Kepatuhan juga merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk organisasi semacam Polri, tapi kalau kepatuhan menyimpang, baru di sini letak permasalahannya. Termasuk bentuk pidana artinya ya? Oh tentu saja, kepatuhan pidana semestinya tidak ada. Perintah dan kepatuhan termasuk bentuk pidana, termasuk yang dilakukan oleh klien Anda. Saya setuju, tapi yang saya setuju di sini, pertama bahwa itu tidak ada satu kepatuhan yang merupakan perbuatan, yang berakibat perbuatan pidana, karena kepatuhan itu tidak disertai dengan kesadaran dia akan peristiwa yang sesungguhnya. Ya, kepatuhan dia itu atas perintah berdasarkan cerita yang direkayasa. Itu aja. Jadi itu bukan merupakan perbuatan pidana, dan di situ disertai dengan tekanan. Kalau tadi dikaitkan apakah dia tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar, itu kesempatan sudah tidak ada. Sama sekali. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Reza, bahwa hal itu sudah tertanam, apalagi dengan hasil survei itu tadi. Saya setuju hasil survei itu. Jadi kalau dikaitkan penjelasan dari Mas Reza itu, ya saya sependapat. Artinya bahwa mereka ini tidak bersalah dan tidak boleh dihukum terkait dengan hal ini.
Tidak bersalah dan tidak boleh dihukum menurut Anda, Mas Reza, tanggapannya. Betulkah demikian? Tidak bersalah dan tidak patut untuk dihukum. Pertanyaan itu tidak bisa saya jawab. Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh majelis hakim. Karena sekali lagi saya tidak secara spesifik mempelajari isi dakwaan dari jaksa penuntut umum, pun saya belum tahu bentuk pembelaan macam apa yang akan diajukan oleh penasihat hukum. Baik, kalau demikian apa fakta-fakta yang kemudian akan dihadirkan Pak Henry? Bahwa untuk meyakinkan majelis hakim bahwa dan membuktikan bahwa klien Anda hanya korban skenario Sambo. Saya tentu dari berita acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah saya baca ya, saya merasa perlu untuk menghadirkan juga ahli psikologi, kemudian ahli pidana untuk menjabarkan apa yang disampaikan oleh Mas Reza itu tadi. Karena saya sependapat apa yang beliau sampaikan sudah barang tentu yang akan menjelaskan ini di persidangan adalah karena peranan atau fungsi ahli dalam KUHP itu adalah untuk membuat terang suatu peristiwa gitu. Pembuktian itu akan disampaikan di persidangan. Kita akan tunggu nanti bagaimana persidangan yang akan berlangsung. Terima kasih Pak Henry Yoso, terima kasih Mas Reza sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.